Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1054 sampai tahun 1056. Istana Xiaojia bukan hanya pos komando sementara pedang biru di Yunnan Selatan, tetapi juga posisi terdepan di seluruh timur melawan Panglima Perang Myanmar Sal. Pada saat ini, ketika Kevin Ye dan Charlie Qin menjalani prosedur serah terima, ada pembunuh yang datang berkunjung. Ini hanya karena dia tidak pernah memperhatikan pedang biru dari pasukan penegak hukum yang berkuasa di seluruh timur. Ini juga merupakan peringatan bagi orang-orang besar di pasukan timur. Tembakan terus-menerus terdengar di halaman depan istana Xiaojia, dan selain tembakan-tembakan ini, tampaknya ada beberapa organ istana yang tersentuh dan ketakutan. Charlie Qin, yang sudah mengemasi tasnya dan siap untuk pergi, melirik Kevin Ye dengan senyum tanpa kata. Sepertinya posisi dan tindakan kita telah terungkap. Orang-orang dari kuil gelap ini benar-benar mengkhawatirkan. Charlie Qin tanpa daya membuka mulutnya dan berkata bahwa ada kemarahan yang langka di wajahnya. Namun, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, hadiah perpisahan dan hadiah selamat datang semacam ini bisa dikatakan inovatif. Namun, para Dark Templar ini datang tepat pada waktunya bagi saya untuk memberi contoh kepada orang-orang di manor ini. Haha, itu murah. Anak muda, tutut, tapi serius deh, sekarang ini tidak banyak pembunuh dan pembunuh yang waras. Meskipun dia mengatakan bahwa markasnya diserang, Charlie Qin marah, tetapi saat ini, ada Kevin Ye di Taman Xiaojia Zhuang. Charlie Qin sama sekali tidak gugup. Saat ini, kedua rubah kecil itu saling memandang sambil tersenyum, dan berjalan menuju halaman depan rumah keluarga Xiao seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Rumah keluarga Xiao hari ini telah menjadi berantakan. Begitu terdengar bahwa ada pembunuh, tentara bersenjata yang ditempatkan di luar rumah keluarga Xiao adalah yang pertama bereaksi. Mereka menaikkan muatan mikro mereka dan membidik orang-orang yang lewat, yang merupakan rentetan tembakan. Namun, tidak ada jeda dalam suara tembakan, karena tampaknya senjata dan peluru biasa tidak dapat melukai siapapun sama sekali. Setelah beberapa saat, pemain pedang biru di kamar sayap rumah keluarga Xiao bergegas keluar satu persatu. Di depan kerumunan tidak ada orang lain, itu adalah bibi Charlie Qin, Nalan Gongyu. Saat ini, Nalan Palace Feather menatap kedua orang yang tiba-tiba menerobos masuk keluar, mencibir dengan jijik, penyihir hitam, vampir. Bangsa malam yang keji dari barat berani datang ke tanah timurku untuk menyebarkan kejahatan. Sungguh arogan. Meskipun hanya ada dua orang yang tiba-tiba menerobos masuk ke rumah keluarga Xiao, mereka tampaknya bukan teman baik. Salah satu dari mereka mengenakan tuxedo hitam dan topi tinggi di kepalanya. Wajahnya yang pucat sangat cantik. Yang lainnya adalah jubah hitam dengan tongkat kerajaan kerangka di tangannya. Dia tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Hanya mata hijaunya yang bersinar. Kedua orang itu, satu di depan yang lain, mengabaikan para penjaga di luar istana dan bergegas langsung ke dinding halaman kedua istana dengan postur menghancurkan yang layu dan membusuk. Mekanisme perangkap, senjata, busur silang, dan anak panah yang awalnya dirancang di istana sama rentannya dengan mainan anak-anak. Saya melihat pria berjas itu membuka telapak tangannya dan meraih seorang prajurit yang menembaknya. Kemudian dia mencubitnya dengan tangannya, dan warna darah segera terbakar, membuatnya lebih bersemangat. Di hadapan kelompok busur silang dan anak panah, jubah hitam itu hanya melambaikan tongkat kerajaan di tangannya, dan dinding malam yang gelap menghalanginya di depannya. Kemudian dia mencibir, dan suaranya yang serak berubah arah, haha, apakah ini susunan oriental yang legendaris? Konyol, konyol. Dengan lambaian tongkat jubah hitam, dinding hitam yang berkedip itu memukul mundur semua anak panah. Banyak orang di halaman terluka oleh perangkap mekanisme yang mereka kubur, dan darah mereka mengalir ke seluruh tanah. Gagah, bau darah yang telah lama hilang begitu indah. Besman, jangan waspada. Bagimu, ada banyak makanan. Jangan lupakan misi kita di sini. Temukan pangeran dari timur dan bunuh dia. Oh, Tuan Bella yang terkasih, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melupakannya. Dua sosok dari kuil gelap itu bertarung dan mengobrol satu sama lain dengan bebas. Tampaknya mereka tidak menganggap serius orang-orang ini. Pada saat ini, pembunuhan di dinding rumah Xiao tidak hanya mengejutkan para pemain pedang biru, tetapi juga 5 pemimpin militer yang sedang mendiskusikan sesuatu di aula. Kelima orang ini belum pulih dari rasa kagum Kevin Ye, tetapi mereka dihadapkan dengan pembunuhan seperti itu. Tiba-tiba, mereka panik. Oh, Tuhan yang terkutuk, apakah ini pasukan tak terkalahkan yang legendaris dari timur? Ini konyol. Mereka konyol. Jika kita tahu ini, kita seharusnya datang lebih awal. Tanah yang kaya di timur ini memiliki emas yang tak ada habisnya dan wanita cantik. Ini benar-benar luar biasa. Saat dia berbicara, kerabat bernama Besman itu sembrono dan sombong. Dia berubah menjadi cahaya dan bayangan hitam dan menyerang aula rumah bangsawan Xiaojia. Kelelawar malam sialan,
apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak punya siapa-siapa di timur? Bulu istana Nalan melihat hal yang sama adalah tubuh yang bergetar, menuju pria bernama Besman bergegas melewatinya. Saat itu, Nalan Gongyu sangat marah, sepasang telapak daging berubah menjadi cahaya dingin dan mencetaknya langsung ke Besman. Besman berdiri di atas tumitnya, terkikik dan berkata, menarik, menarik, kekuatan oriental. Tampaknya ini bukan hanya pos komando rahasia tentara timur, tetapi juga lokasi tim penegak hukum kekuatan oriental. Gagaga, Dukeku akan membunuh kalian semua tim penegak hukum kekuatan oriental yang jahat hari ini. Mimpi. Bulu istana Nalan mendengus dingin dan bergegas maju. Tiba-tiba, telapak tangan es Nalan Gongyu menamparkan keras dada Besman. Dalam sekejap, kekuatan es dan salju mulai menutupi tubuh Besman, membuat tubuh yang awalnya ramping mulai membeku perlahan. Selama ini, Duke vampir bernama Besman memiliki senyum aneh, dan tampaknya menganggap serius Nalan Gongyu. Melihat bahwa kekuatan bekunya membekukan seluruh tubuh Besman, Nalan Gongyu tidak sopan. Ketika dia membalikkan tubuhnya, tangannya menyalakan semburan api, dan kemudian dia pergi ke Tuan Bela di sisi lain. Kemampuan ganda es dan api, tidak heran mereka begitu sombong. Tuan Bela mendengus dingin, mengangkat tongkat kerajaannya dan mulai, resite, malam yang gelap, tolong berikan aku kekuatan yang tak terbatas untuk membersihkan semua cahaya di dunia. Api dunia bawah tiba-tiba, api hijau menyala dari tongkat sihir penyihir Bela, dan kemudian bergegas menuju bulu istana Nalan. Bulu istana Nalan juga tidak menunjukkan kelemahan, memarahi dengan cara, hancurkan. Saat dia berbicara, api merah di tangan Nalan Gongyu bertabrakan dengan api dunia bawah di dalam tongkat sihir penyihir Bela, yang tidak dapat dipisahkan. Pada saat ini, di belakang Nalan Gongyu, tawa aneh datang lagi, gagaga, gadis kecil dari timur, kamu ingin menjebak Duke dengan cara ini. Kamu sangat naif dan cantik. Tiba-tiba, semua orang mendengar ledakan besar. Duke Besman yang membeku tiba-tiba mengguncang dirinya sendiri dan memecahkan segel. Terlebih lagi, bentuk manusia aslinya tiba-tiba tumbuh dari sepasang sayap hitam. Sayap yang kuat itu mengepak di langit, menggulung hembusan angin. Bibi, hati-hati. Bab 1055. Bagi beberapa kuil barat, tanah timur awalnya merupakan tempat terlarang. Tanpa izin dari pemimpin, orang-orang berikut, apakah mereka adalah klan darah barat atau penyihir gelap, tidak dapat dengan mudah menginjakkan kaki di batas timur. Namun kali ini, klan darah barat dan penyihir gelap tidak hanya menginjakkan kaki di batas timur, tetapi juga mengirim seorang adipati darah dan seorang penyihir gelap. Jelas, mereka ingin melakukan sesuatu di timur. Seperti yang telah dispekulasikan Charlie Kin sebelumnya, babak baru jihad antara timur dan barat tampaknya akan segera dimulai. Jika kita melihat pedang biru, Nalan Gongyu adalah karakter nomor 1 di pedang biru. Dia tidak hanya memiliki kemampuan sistem ganda es dan api, tetapi juga memiliki kultivasi bawaan, dan bahkan efektivitas tempurnya berada di atas Charlie Kin. Namun, menghadapi adipati besar ras darah di barat dan seorang penyihir gelap, Nalan Gongyu juga lelah menghadapinya. Terutama adipati kerabat Besman, yang kekuatan dan kecepatannya lebih unggul dari manusia. Setelah dia menghancurkan lapisan es Nalan Gongyu, dia memilih untuk menyerang Nalan Gongyu pada saat pertama. Taring dingin itu sama sekali tidak memiliki perasaan. Dia berlari langsung ke leher Nalan Gongyu. Gagaga, wanita timur yang beruntung, jangan melawan, bersiaplah untuk menjadi budakku. Bahkan Adipati Agung Besman didambakan oleh seorang master timur dengan kemampuan es dan api. Saat ini, Besman tidak ingin membunuh Nalan Gongyu, tetapi ingin mengubah Nalan Gongyu menjadi vampir dan budaknya sendiri melalui kemampuan klan darahnya yang unik. Saat ini, Nalan Gongyu, di satu sisi, sedang menghadapi api gelap dari penyihir Agung Bela, di sisi lain, dia merasa dingin di belakangnya, dan tiba-tiba dia berada dalam dilema. Dia tidak maju atau mundur. Untungnya, di koridor aula istana Xiao Jia saat ini, Charlie Kin dan Kevin Ye tiba tepat waktu. Melihat istana Nalan Yu diserang, Charlie Kin segera meninggalkan barang bawaannya dan berubah menjadi pelangi putih dan bergegas maju. Ini adalah Charlie Kin, kekuatan kecepatan. Kalau tidak, tidak ada yang bisa mengejar kecepatan Duke Besman, ras darah. Tinju besar itu langsung menuju bagian belakang jantung Besman. Besman dengan cepat melihat ke belakang, dengan napas pembunuh di matanya, dan dengan marah berkata, manusia yang penuh kebencian, beraninya menghalangi upacara terbesar Protos, kamu harus mati. Duke Besman tiba-tiba bergerak, dan ada kilatan di telapak tangannya. Pedang salib yang terang muncul di tangan Besman. Besman mengangkat pedang salib dinginnya di tangannya dan menusuk Charlie Kin. Tiba-tiba, ada banyak titik terang di pedang itu, yang membuat orang merasa tersentuh. Namun, pada saat itu, Charlie Kin tidak menghindar. Dia mengangkat jejak ki yang kuat seperti susu di sekujur tubuhnya. Sepasang tinju besar masih mengenai Besman secara langsung. Mungkin orang lain tidak tahu apa ki yang kuat dari Charlie Kin, tetapi Kevin Ye dapat melihat dengan jelas. Pada saat itu, Kevin Ye berdiri di koridor, berdiri di samping beberapa petinggi militer.
Dia tidak dapat menahan tawa dan berkata, pemahaman Charlie Kin cukup bagus. Jika Lin Sailing dapat memberikan beberapa nasihat, dia dapat sepenuhnya memahami makna mendalam dari perisai teratai. Pedang yang mempesona dan tinju Charlie Kin saling membombardir di tempat yang sama, yang segera meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Setelah cahaya itu mundur, Charlie Kin melangkah mundur dan berdiri di tanah, sementara Duke of Besman mengepakkan sayapnya dalam keadaan linglung dan tergantung di udara. Bisakah kau menangkis pedang Duke? Sejauh yang aku tahu, hanya ada satu pemuda yang bisa mencapai prestasi seperti itu di tim penegak hukum kekuatan timur, yaitu pemimpin tim penegak hukum kekuatan timur, pangeran dari timur, Yang Mulia Charlie Kin. Sambil berkata, Besman menatap mata Charlie Kin mulai menjadi mengerikan. Dan Charlie Kin juga karakter yang lugas, tanpa tabu berkata, ya, aku adalah Komandan Muda Timur, Kapten Pedang Biru Charlie Kin. Bagus, bagus, bagus. Aku tidak menyangka bahwa Yang Mulia Charlie Kin berterus terang. Duke ini mencarimu, Tuan Charlie Kin. Setelah itu, Besman memutar matanya dan berkata, Bella, jangan main-main, Bella, karena Tuan sudah muncul, kita tidak perlu bekerja keras untuk membunuh Charlie Kin. Kita bisa kembali untuk menemui Tuan dengan cepat. Kata-kata Besman terdengar jelas oleh Charlie Kin. Namun, Charlie Kin tidak menyangka kedua orang di kuil gelap ini akan datang kepadanya. Mendengar panggilan Besman, penyihir Bella awalnya tertegun, lalu matanya yang hijau gelap terus berputar dan berseri-seri. Baiklah, gadis kecil, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Kemudian Tuan Bella mengayunkan tongkat sihirnya dan berubah menjadi seekor burung hitam besar. Burung itu meraung dan langsung menuju bulu istana Nalan. Cakar dan giginya yang tajam tampak setajam gosokan. Gringmang, gadis kecil ini akan diserahkan kepadamu. Menatap burung hitam besar di langit, Nalan Gongyu tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah, lalu berkata, memanggil binatang buas. Bibiku langsung membuatmu menjadi kalkun. Di langit, burung langit biru itu kembali melesat ke langit. Burung itu membuka sayapnya, menggeram 2 kali, dan menghindar. Dan sayapnya yang besar terbuka, terus-menerus bergetar, bulunya berubah menjadi pedang, ke arah tanah bulu istana Nalan menyapu. Nalan Gongyu mendengus marah, burung bau sialan, bibiku telah membakar seluruh tubuhmu menjadi bulu ayam. Kamu tunggu bibimu. Sementara Nalan Gongyu dan burung raksasa hitam bernama Kingmang bertarung, di sisi lain, Besman, Adipati Klan Darah, dan Bella, penyihir besar kegelapan, mengarahkan semua ujung tombak mereka ke Charlie Kin di lapangan. Keduanya adalah master langka di kuil gelap. Mereka mungkin dapat mengatasi Charlie Kin, tetapi jika mereka ingin menjadi 1 lawan 2, Charlie Kin mungkin tidak berdaya. Jika menghadapi situasi seperti itu, Charlie Kin pasti akan lari, tidak perlu dipertimbangkan. Namun, situasi hari ini sangat berbeda. Sekarang di belakang Charlie Kin Kevin Ye yang tidak normal, dia sama sekali tidak panik. Bahkan dari hati Charlie Kin dari waktu ke waktu juga membangkitkan rasa percaya diri. Kok, Pangeran Bangsawan dari Timur, Tuan Charlie Kin, tampaknya Anda berada di kepala nasib buruk hari ini, dan hidup Anda harus diakhiri di sini. Nanti, kami berdua akan mengambil kepalamu dan kembali untuk melapor. Kurasa, penguasa kuil akan sangat senang saat kau melihat kepala bangsawan ini. Di hadapan Charlie Kin, penyihir hitam bernama Bella berkata dengan ukuran yin. Namun, Charlie Kin mencibir dan berkata, tidak yakin siapa yang hidup atau mati sekarang. Lembaga Pedang Biruku sudah mendapatkan tubuh bangsawan ras darah, dan tidak peduli dengan tubuh bangsawan darah dan penyihir hitam lainnya. Baiklah, bocah sombong, mati saja. Kata-kata Charlie Kin sepertinya telah mengenai rasa sakit Duke Besman di langit. Duke Besman segera mengangkat pedang silangnya seperti anjing gila yang telah diledakkan. Dia mengarahkan pedang silangnya ke Charlie Kin di tanah. Tampaknya dia akan memukul Charlie Kin dengan satu pukulan, yang akhirnya membunuh Charlie Kin. Bab 1056. Kedua orang dari kuil gelap ini, seorang adipati darah Besman dan seorang penyihir gelap Bella, jelas-jelas mengincar Charlie Kin, sang pangeran timur. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki rencana yang tidak kecil. Meskipun Kevin Ye tidak dapat mengetahui apa yang menggerakkan kuil gelap itu, penguasa kuil yang misterius itu tidak menyia-nyiakan upayanya untuk mengirim 2 jenderal yang kuat ke tanah terlarang di timur untuk membunuh Charlie Kin, tetapi dia berpikir bahwa masalahnya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Saat ini, di taman kediaman Xiao Jia, Charlie Kin terjebak dalam serangan gabungan Besman dan Bella, dan situasinya sangat berbahaya. Sedikit ceroboh, yaitu mati di tempat, di ujung tanduk, banyak pemain pedang biru yang mencubit keringat Charlie Kin. Besman dan Bella bertarung ganda melawan Charlie Kin, serangan pertama adalah adipati darah Besman yang hebat. Saat ini, di belakang Besman, sepasang sayap hitam aneh berkibar dan terus-menerus mengipasi, menggulung angin yang suram. Dan pedang salib Besman yang bersinar tidak diam. Ketika dia mengangkat tangannya, dia jatuh ke arah Charlie Kin. Cahaya yang menyilaukan melintas di udara dan meledak menjadi bintang-bintang hitam berujung 6. Berkabung dalam kegelapan.
Besman berbisik pada dirinya sendiri, sinar cahaya aneh itu melintasi sebuah lubang di langit, tampaknya membuka neraka yang gelap, dan kemudian, kekuatan gelap yang kuat meraung langsung ke Charlie. Pada saat itu, Bella, sang penyihir gelap, tidak tinggal diam. Dia mengangkat tongkatnya dan mencibir, "Pergilah, bayi kecilku." Suara itu jatuh, es dan salju biru tua dari tongkat kerajaan Master Bella yang gelap, langsung ke Charlie. Dua kekuatan dari kegelapan, satu dari langit dan yang lainnya dari tanah, semuanya melonjak menuju Charlie. Momentum yang agung itu tampaknya menghancurkan yang layu dan membusuk secara umum, membuat orang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Menghadapi kedua kekuatan yang menyerangnya ini, Charlie hanya terus mundur 2 langkah, dan senyum mengejek segera tergantung di wajahnya. Berapa banyak keterampilan yang aku miliki ketika kuil gelap masih seperti cerita lama yang sama. Tubuhnya terus mundur ke anak tangga Aula Xiao. Hidung Charlie mendengus. Dua cahaya susu keluar dari lubang hidung Charlie, dan kemudian seluruh tubuh Charlie memancarkan cahaya putih susu. Terutama di atas kepala Charlie, bentuk dasar platform teratai putih menjulang, yang terlihat sangat indah. Upacara peringatan gelap Besman dan es serta salju Yulan milik Bella hampir bersamaan menghantam platform teratai susu di atas dan di bawah Charlie. Kemudian terjadi ledakan keras, dan semua jenis cahaya menyatu dan bertabrakan, membentuk gelombang energi besar, yang menutupi seluruh rumah bangsawan Xiao Jia. Setelah cahaya bersinar, Charlie tidak terlihat di lapangan. Besman, Adipati Agung ras darah di langit, melirik Bella, sang penyihir gelap, dan berkata, "Aneh, di mana bocah itu?" Jangankan Besman, Bella pun juga aneh, sepasang mata hijau itu melihat sekeliling, tampaknya medan itu benar-benar hilang dalam jejak Charlie. Sementara kedua orang ini mencari sosok Charlie di mana-mana, Charlie saat ini tidak tahu harus melompat kemana, langsung menuju Besman di langit, dan muncul di belakang Besman. "Tiga kapakmu sudah berakhir. Sudah waktunya untuk melihat apa yang telah kulakukan." Suara Charlie sangat dingin, disertai dengan kekuatan tinju yang besar ke arah sayap Besman. Namun, Besman adalah adipati darah. Tubuhnya berbeda dari orang biasa, dan reaksinya sangat cepat. Setelah menyadari bahayanya, Besman segera berbalik, menyilangkan telapak tangannya dan menyerang Charlie di belakangnya. Pada saat itu, Charlie, seorang seniman bela diri di alam naga dan gajah, mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya, dan tinjunya meraung dan saling terkait. Semua orang yang berdiri di tanah dapat melihat serangan tinju berat Charlie. Dengan suara keras, dia langsung meledakkan Besman, seorang manusia burung yang terus-menerus melambaikan sayapnya di langit, untuk terbang jauh. Tubuh Besman jatuh dalam garis lurus, menghantam bebatuan di taman rumah Xiao, memercik dengan debu. Namun, tubuh klan darah tidak begitu lemah. Meskipun seseorang terkejut oleh Charlie, Besman segera bangkit dari tumpukan batu bebatuan yang pecah dan lepas landas lagi. "Sialan, aku tidak menyangka kalau kau bukan hanya memiliki kemampuan kecepatan, tapi juga kemampuan kekuatan. Sialan." Besman melesat lagi, sepasang mata emas pucat menatap Charlie, menggertakkan giginya. Dan Charlie mencibir, "Sekarang aku tahu, sudah terlambat." Saat berkata, bentuk tubuh Charlie kembali melintasi langit, seperti pelangi yang panjang, kecepatannya sangat cepat, menuju Besman lagi menyerang masa lalu. Namun saat ini, Besman tampaknya telah bersiap. Dia membuka sayapnya dan menghunus pedang silangnya ke arah Charlie. Langit segera membelah sebuah lubang. Charlie tidak melawan pedang Besman, tetapi membalikkan tubuhnya dan berlari ke Bella, penyihir gelap di tanah. Menurut Charlie, Besman, adipati agung dari klan darah, jauh lebih sulit dihadapi daripada Bella, sang penyihir gelap, karena di dunia kekuatan barat, klan darah termasuk jenis yang berbeda. Dalam bahasa timur, itu adalah kombinasi dari sihir dan seni bela diri. Klan darah tidak hanya memiliki tubuh yang kuat, tetapi juga dapat memanggil semua jenis sihir gelap. Bella, sang penyihir gelap, berbeda. Dia hanya dapat melakukan sihir gelap, dan tubuh fisiknya dapat dikatakan rentan. Jadi Charlie tentu saja, merasakan kekuatan tinjunya dengan kecepatannya yang super cepat, jika berdampak pada tubuh Bella, Bella pasti akan mati. Sangat penting bagi Charlie bahwa seseorang harus dibuang terlebih dahulu. Namun, ide Charlie sedikit diterima begitu saja. Melihat Charlie bergegas ke arahnya seperti burung, Bella, sang penyihir gelap misterius, tersenyum dengan matanya. Mata hijau gelapnya menjadi sangat aneh. Bahkan sudut mulutnya dapat mendengar suara gemericik. Di depan semua orang, tinju Charlie membombardir tubuh Bella tanpa ampun. Namun, pada saat ini, hal-hal aneh terjadi. Kekuatan tinju Charlie menembus tubuh Bella, dan tampaknya tidak fokus. Tinju besar itu mengenai jubah hitam, dan seketika jubah itu bergetar dan berubah menjadi lubang hitam, yang sepenuhnya menyedot lengan Charlie ke dalamnya. Dengarkan Charlie yang berteriak kesakitan, "Tidak bagus, tanganku." Hanya saja sudah terlambat, tetapi cepat. Seluruh taman Xiao Jia Zhuang dipenuhi dengan kabut darah. Orang-orang melihat ke belakang dan melihat bahwa lengan Charlie sepenuhnya tersedot oleh lubang hitam yang kacau, kemudian hancur menjadi potongan-potongan daging, dan akhirnya menghilang.